kita kan tahu sebelumnya batik di Kalimantan itu sempat tenggelam nih, tren batik di Kalimantan. Betul, Nah, betul dan sekali. sekarang ini sudah mulai naik lagi trennya, terkhusus tadi Abang bilang ada 3 didikan Abang yang saat ini menjadi kompetitor. Abang melihat itu seperti apa nih Bang? Selain membesarkan nama batik untuk perak, juga saya mau berbagi ilmu, Mas. Gitu. Ini menjadi sebuah tantangan juga kita ke depan dengan adanya IKN. IKN sendiri sudah punya kreatif hub juga ya di sana. Nah, Kaltim tak lihat juga punya kreatif hub, tapi namanya Rumah Milenia. Ya, nah Perlu diingat, waktu terjadinya COVID itu membuat pelaku usaha itu jadi kreatif, ya kan? Menjual melalui online dan sebagainya. Ini yang membuat kadang-kadang seseorang yang terpaksa pepet itu imajinasi yang ininya akan tumbuh, kreatifnya tumbuh itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bersama ID, saya Aditya Setiawan. Hari ini kita sedang bersama dengan pelaku wastra, ada Bang Abi nih. Sapaan akrabnya Bang ya, dengan Ibu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, ada Ibu Ririn Saridewi dan Pak Pratikno selaku General Manager Hotel Grand Mutiara. Oh, Pak Sutikno. Oke. Pak Tony Sutikno. Nah, kali ini kita membahas perkembangan ekrab di Kota Bontang. Oke, mungkin kita langsung ke pelaku ekrabnya dulu nih, ke Bang Abi. Bang, potensi ekrab khususnya wastra di Kota Bontang ini seperti apa nih kalau Abang lihat? Baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, wastra di Bontang, khususnya untuk batik, eh, alhamdulillah sangat baik sekali. Dan ini terbukti dengan adanya batik untuk perak sebagai pelopor batik di Bontang. Lahir itu mulai kita kenalkan ini di tahun 2009. Di tahun 2009, dan alhamdulillah sampai tahun ini sudah masuk tahun 15. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang ini, saya informasikan ke Bu Kadis bahwa di Kota Bontang ini pelaku UMKM khususnya batik di Bontang ini sudah ada 15 pelaku UMKM-nya. Di luar ada 2 lagi yang apa ekoprint. Tapi ekoprint itu kan sebenarnya tidak masuk dalam batik, tapi masuk dalam wastra. Nah, dan alhamdulillah dari 15 pelaku UMKM batik, 3 pelaku UMKM itu adalah didikan dari Batik Untuk Perak. Dan yang sekarang menjadi kompetitornya Batik Untuk Perak. Jadi saya sebagai pelopor batik di Bontang sangat bangga dengan masyarakat Kota Bontang, khususnya pelaku-pelaku UMKM yang cepat tanggap bahwa bisnis atau kegiatan kerajinan itu memang menjanjikan untuk kedepannya. Dan apalagi kita kan sekarang ini dengan Canang sebagai menyambut untuk IKN dan sebagai kota penyangga. Mudah-mudahan Bontang dengan wastranya bisa menjadi tuan rumah sendiri dan menjadi andalan untuk Kaltim khususnya. Oke, Bang, melihat kita kan tahu sebelumnya batik di Kalimantan itu sempat tenggelam nih, tren batik di Kalimantan. Betul, Nah, betul dan sekali. sekarang ini sudah mulai naik lagi trennya, terkhusus tadi Abang bilang ada 3 didikan Abang yang saat ini menjadi kompetitor. Abang melihat itu seperti apa nih Bang? Ya, saya melihatnya itu ya sangat positif ya, karena saya sendiri juga memang di tahun kelima batik untuk hadir di Kota Bontang, saya memang punya keinginan selain membesarkan nama Batik Untuk Perak, juga saya mau berbagi ilmu, Mas, gitu loh. Karena saya yakin kita itu hidup sampai kapan sih? Jadi saya pengen saya dikenang di Bontang ini punya kenangan yang baik lah untuk masyarakat Bontang dan khususnya Kaltim, bahwa salah satu wastra di Bontang khususnya di Kaltim, Batik Untuk Perak itu adalah saya sebagai pelopornya, seperti itu. Dan saya yakin dengan kita berbagi itu tidak akan menjadi menghambat rezeki kita, tapi akan membuka rezeki kita sebetulnya. Justru melebarkan Bang ya? Betul sekali. Dan batik memang seperti yang Mas bilang tadi sempat redup di Kaltim. Nah, itu memang semua berawalnya di tahun 2007. Barangkali kita masih ingat ada satu negara tetangga kita yang mengklaim batik, ya Pak ya. Nah, di situ saya waktu itu masih sebagai
pelaku usaha di bidang kerajinan di Kalimantan yang mengumpulkan kerajinan, dan saya menjadi salah satu mitra binaan BUMN yang ada di Kota Bontang, dan saya mendapat reward pada saat itu untuk diikutsertakan event pameran di Kuala Lumpur, Malaysia melalui 3 kementerian pada saat itu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata. Nah, setiap hari di acara di Kuala Lumpur itu pada saat itu di KLCC selalu ada talk show tentang memperkenalkan inilah kerajinan-kerajinan khas Indonesia, dan salah satunya batik. Disitulah saya mulai terinspirasi. Saya bermimpi Bontang itu harus punya satu kerajinan yang menjadi cenderamata khas di Kota Bontang seperti itu. Dan alhamdulillah mimpi saya terwujud sampai 15 tahun sekarang ini. Batik Nusantara BA eksis dan menginspirasi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Bontang selanjutnya. Oke Sobat Kusama, itu tadi penjelasan dari Bang Abdul Qadir Assegaf Bang ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke Ibu Kadis nih, Bu Ririn. Bu, melihat perkembangan ekraf di Kaltim khususnya Wastra nih, kita lihat sendiri pelakunya ada Bang Said nih, yang Bang Abi, salah satu owner Kuntul Perak Bang ya. Melihat itu seperti apa Bu? Terima kasih Mas. Dari 430 ini ya subsektor ekraf, memang untuk Wastra ini mendominasi di ranking kedua. Tetap di ranking pertama itu kuliner. Eh, Semua dari hasil survei ya, survei Deputi Pemasaran Kemenparekraf. Wisata kuliner menjadi salah satu pertama yang dominan ya, dominan menjadi prefer orang untuk melakukan wisata kunjungan ke satu tempat itu adalah kuliner. Nah, sementara untuk Wastra, batik menempati kedua. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Kota Bontang itu ada 143 ya subsektor ekraf, dan yang mendominasi ranking pertama tetap kuliner, kedua nah Wastra. Ini menjadi sebuah perkembangan yang cukup bagus ya. Saya lihat kenapa Wastra di sini subsektor ekraf ini berkembang. Salah satunya komitmen kepala daerah. Nah, saya lihat komitmen kepala daerah di sini cukup luar biasa karena beliau misalnya mengharuskan kami waktu masih PNS di sini dibagi ya, Bi ya. Jadi batik itu nanti OPD ini pakai baju batik apa, OPD ini, dan kita juga kolaborasi lewat UMKM kita kan, yang binaannya Dinas Perindakop, apa namanya, untuk oleh-oleh apa di event-event ya, Pak Dir ya, itu di event-event kegiatan itu di mais kita itu pasti salah satu souvenirnya juga batik. Nah, lihat perkembangan ekonomi kreatif khususnya di bidang wastra ini menjadi satu hal yang mengembirakan ya, bahwa wastra menjadi ranking kedua dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Kalimantan Timur setelah kuliner. Jadi peluang-peluang ekonomi kreatif itu kan ini ya harus kolaboratif. Nah, kenapa kita kalau melihat perkembangan wastra ekonomi kreatifnya pemerintah Kota Bontang cukup ini ya, cukup prospektif, bagus. Salah satunya juga dari komitmen kepala daerah. Kepala daerah di Bontang sendiri selalu berkomitmen, salah satunya ini mengharuskan misalnya BUMN, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah untuk di hari-hari tertentu memakai baju batik dan batik lokal, dan nggak batik Jawa lagi nah ditentukan harus batik lokal yang ada di Kota Bontang, dan itu diundi. Jadi dari 15 tadi ya, 15 pengrajin batik itu nanti OPD mana dia harus kerjasama dengan pembatik di misalnya batik Kuntul, Mutiara, dan sebagainya. Nah, peran kita di sini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah memberikan pelatihan, memberikan bimbingan dan fasilitasi. Nah, khususnya untuk pelatihan kita punya bidang ya, program pengembangan SDM Ekraf. Nah, salah satunya melakukan kegiatan-kegiatan yang support system terhadap perkembangan ekonomi kreatif di
seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Nah, ini menjadi sebuah tantangan juga kita ke depan dengan adanya IKN. IKN sendiri sudah punya kreatif hub juga ya di sana. Nah, Kaltip tak lihat juga punya kreatif hub, tapi namanya Rumah Milenia. Ya, nah Rumah Milenia itu juga menjadi sebuah wadah ya dari 143 ya, khusus untuk pelaku ekrafnya di Kota Bontang itu menjadi wadah untuk fasilitasi, saling berbagi, mentoring ya di situ. Mirip-mirip kayak mungkin kreatif hubnya di Malang ya, tapi di skop kecil di sini. Jadi tentunya dalam penyelenggaraan support system ekonomi kreatif, baik itu wastra atau subsektor yang lainnya, itu perlu dibutuhkan komitmen dari pihak swasta, dukungan sistem dari teman-teman yang apa sektor BUMN, pemerintah daerah, dan apa kolaborasi-kolaborasi juga pihak yang lain ya. Nah, misalnya kita perlu mengenalkan ya mungkin di event nanti misalnya tahun 2024 ini kita ada festival misalnya kayak di Copenhagen. Nah, di Copenhagen itu nanti kita bawa wastra ya, batik-batik yang ada di Kota Bontang. Kita perkenalkan di forum-forum seperti ini dan juga pameran-pameran ya, pameran-pameran yang dilaksanakan pameran nasional di Bali, Jakarta apa. Nah, ini produk-produk tersebut ekonomi kreatif kita bawa, kita jadikan untuk apa base unggulan ya, base oh ini yo ada produk di sini yang layak. Nah, tentunya kalau kita berharap ke depan ya Bi ya, tentunya ekonomi kreatif baik dari 17 sektor itu misalnya dari apa batik, dari wastra, dari makanan apa bisa ekspor ya, bisa ekspor ke luar negeri. Jadi pangsa pasarnya nggak nasional lagi. Kalau mungkin selama ini di Batik Kunto yang make menteri-menteri. Nah, nanti ke depan kalau bisa sudah bisa ekspor gitu loh. Nah, upaya untuk melakukan itu kan ada kurasinya. Jadi kurasi itu ada standarisasi mutu produk. Nah, itu harus teman-teman dari pelaku usaha ekraf harus melakukan peningkatan-peningkatan upgrade karena kalau kita bicara ekspor pasti kita bicara mutu, garansi dan apa quality ya, quality pelayanan. Jadi saling apalah maju sama-sama dan kita harapkan juga kebetulan di IKN nanti di IKN juga ada ekraf. Jadi ada gedung ekraf di situ nanti teman-teman bisa dari misalnya dari pelaku ekraf baik itu wastra, kriya atau kuliner yang apa bisa naruh barangnya di sana. Nah, itu tapi harus melalui kurasi dulu. Nah, yang melakukan itu Dinas Perindako. Kebetulan kan tusinya di situ. Nah, ini teman-teman menjadi sebuah langkah kita sebagai daerah penyangga ya. Salah satunya eh, Kota Butang, Kutim, Berau, PPU, Balikpapan, Kukar harus istilahnya bergegas. Bagaimana sih peran kita di sini biar bisa apa kita bersaing. Jangan sampai nanti malah kita didatangi puluhan ribu orang berdomisili di Kaltim tapi kita juga dibanjiri produk kompetitor. Nah kan kita tahu sendiri kan produk-produk ekraf itu kayak kadang produk makanan kadang kita suka kalah bersaing misalnya dengan Malaysia ya karena keterdekatan lokasi apa mereka bisa apa masif ya membanjiri masuk di Indonesia. Nah, ini peran di sini juga saya minta juga peran dari hotel Pak Tek ya, salah satu dari asosiasi PHRI yang ada di sini, Hotel Mutiara di sini. Nah, itu apa? UMKM harus ada di masing-masing hotel itu ada produk yang dipajang. Terus mungkin dari apa makanan yang harga hotel tersebut mungkin diselipkan cemilannya itu dari makanan-makanan dari teman-teman UMKM. Nah, ini apa harus apa perlu kolaborasi nih ada teman Perindakop nanti apa kita sampaikan ya juga dari teman-teman bidang ekrafnya Dispar bahwa kita harus support di situ salah satu kita hadir di situ. Nah, orang mengenalkan kan jadi oh tahu produk amplang. Ya, misalnya saya sekalipun di
di ini ya di Samarinda ini saya sering bawakan oleh-oleh siapa-siapa itu kadang makanan-makanan dari sini amplang-amplang di sini saya contoh itu juga tidak kalah enak ya dengan di Samarinda, Balapan, ya macam-macam lah di sini cuma saya lihat peran-peran juga teman-teman perusahaan ya luar biasa saya lihat untuk support sistem ekonomi kreatif dan saya lihat juga untuk kayak seni pertunjukan juga banyak digarap event ya. Jadi teman-teman pelaku-pelaku seni pertunjukan bisa eksis lah di sini. Tentunya kita ke depan mengharapkan hal itu bersifat sustainable ya. Eh, Peran istilahnya menjadi sebuah garap-garap event. Nah, itu kan ekonomi kreatifnya jalan nih. Tak lihat sering ini ada artis Denny Caknan apa tak lihat sering garap event lah di sini nih di Kota Bontang ya karena Bontang juga salah satunya benchmarknya ke Banyuwangi. Nah, kenapa mereka Banyuwangi bisa maju? Apa ya? Karena kolaborasinya luar biasa. Kolaborasi semua itu ketika ngarap event ya semua terjun di situ. Terus misalnya kayak Kria ya, Kria juga itu menjadi tantangan tersendiri apa gimana biar apa buah tangan itu kualitasnya bagus, terjangkau, tapi apa bisa produknya lain daripada yang lain. Nah, ini perlu peningkatan teman-teman juga untuk berdiplomasi. Nah, untuk pelaku ekraf sendiri juga masalah pemasaran menjadi sebuah tantangan tersendiri bahwa perlu memanfaatkan digital platform media sosial, platform digital yang ada di ini baik itu melalui e-commerce yang ada. Nah, itu mereka lebih masif dan untuk itu perlu dilakukan pelatihan bahwa banyak juga sih pelaku UMKM itu yang gaptek ya, Pak Dir, yang nggak ngerti gimana sih cara masarin produk. Kalau di Batik Kunto misalnya contoh kan ini kan best practice contoh yang sudah settle ya, sudah masif, misalnya followernya banyak sudah ya, dan beliau kerjasama ke sana sini juga udah banyak. Nah ini buat pelaku-pelaku ekraf yang lain di sini kita perlu berkolaborasi. Nah juga sekarang itu juga sertifikasi menjadi sebuah tantangan untuk para pelaku ekraf ya. Salah satu poin penting di sini. Jadi bidang pengembangan SDM ekraf Provinsi Kalimantan Timur di Dispar kami itu selalu melakukan inventarisasi apa sih kadang kita duduk bersama sini nanti usulan dari teman-teman Kabupaten Dispar apa sih mereka. Nah, itu terus masukan dari tim-tim asesor, tim narasumber juga banyak. Salah satu yang menjadi kendala untuk pengembangan ekraf di Provinsi Kalimantan Timur adalah auditor. Auditor di pariwisata itu sedikit pelaku auditor boga, auditor karaoke, auditor terapis, mesek. Nah itu ternyata yang bergerak di sektor pariwisata dan perhotelan itu auditornya kadang cuma satu dua. Memang minim 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 satu dua kekurangan dan kemarin masukan dari teman-teman PSI, coba Bu kolaborasi dengan direktoratnya SDM-nya Kemenparekraf dan kita juga perlu juga mengspace anggaran tersendiri. Mahal sih memang kalau kita ngomongin auditor itu satu auditor itu pembiayaannya kan untuk sertifikasi mereka itu puluhan juta satu orang. Jadi memang cukup high cost tapi suka tidak suka memang harus kita kita anggarkan gitu loh. Yaitu tadi untuk masalah pembiayaannya kita bisa berkolaborasi. Nah, kebetulan dari pusat ternyata ada juga. Nah, ini kita kolaborasi atau memungkinkan mungkin dari teman-teman penyandang dana yang dari pihak ketiga atau apa. Nah, ini aspirasi-aspirasi tersebut perlu kita kita sikapi terus juga kayak hal-hal di pelaku ekraf di sektor jasa misalnya kayak ini pelatihan untuk driver pariwisata. Nah, itu kan di sektor pariwisatanya. Nah, itu juga ternyata banyak banyak masukan-masukan dari Asita, dari teman-teman asosiasi travel
etika memang misalnya menjadi driver atau ini pendamping itu kan dia harus tahu tahu rute jalan, tahu lokasinya di mana, tahu historinya juga tempat wisata itu apa sih sebenarnya cerita di situ apa kenapa orang kok ke situ prefer ke situ dan sejarah-sejarahnya itu harus deskriptif dia harus bisa menjelaskan dan attitude utamanya ya. Karena kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif dan pariwisata itu pasti bicara tentang hospitality-nya. Orang harus nyaman, orang harus aman, orang harus senang. Nah, demikian juga untuk kegiatan-kegiatan teman-teman ekrab masing-masing daerah kabupaten kota kadang tidak sama. Misalnya di Kubar, Mahakam Ulu itu butuh misalnya sertifikasi arung jeram Oke. karena memang mereka bisnis ekowisatanya di situ yang dominan berkembang dan memenuhi standarisasi. Nah, untuk ekonomi kreatif di satu sisi mungkin juga ekonomi kreatif juga harus punya unggulan masing-masing di kabupaten kota. Nah, sekalipun rata-rata kuliner dan wastra. Satu juga yang potensial ke depan itu seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan, seni musik, apa dan salah satu upaya kita juga telah melakukan apa kurasi ya sertifikasi untuk ini musik. Jadi musik itu sekarang orang misalnya pemusik itu harus ada sertifikasinya dan dilakukan uji kompetensi UKOM-nya. Jadi orang nggak bisa mengklaim diri saya pemusik kalau dia secara standarisasi dari LPSI-nya dia nggak punya ijazahnya. Nah, memang suka tidak suka sekarang lighting aja kalau mau nggarap event proyek di IKN aja yang nggarap lampu-lampu itu orang bersertifikasi. Kalau nggak EO dari pusat nggak mau. Nah, jadi di sini jangan sampai nanti kita kegerus pelaku-pelaku event organizer yang bergerak di bidang ekrab kalah sama yang dari daerah luar. Nah, jadi penonton betul. Eh, mungkin itu, Sikiva. Siap, terima kasih Bu Ririn. Mungkin sebelum kita masuk ke pariwisata, boleh nih ke Pak Tony Sutikno. Pak, kita berbicara terkait UMKM. Tadi kan dari Bu Ririn sendiri bilang pentingnya kolaborasi nih. Untuk dari Hotel Grand Mutiara sendiri, apakah ada UMKM, brand-brand atau wastra dipajang nih di lobi itu adakah untuk saat ini nih Pak? Sebelum menjawab kita ngopi dulu lah. Oke, boleh sambil diminum. Mencicipi tehnya Ya, dulu. teh. Tehnya manis semanis Bukadis. Baik Mas, terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Ini selaku pelaku usaha dan memegang Hotel Grand Mutiara kurang lebih baru 6 bulan. Dan modal itu saya dapat waktu saya memegang sebagai direktur di Hotel Bintang Sintuk 10 tahun yang lalu. Iya, saya pegang di sana 10 tahun, Mas. Terus mengembangkan Ekuator juga 2 tahun. Akhirnya dari modal itu saya coba untuk mengembangkan hotel yang ada di Grand Mutiara ini. Alhamdulillah perlahan-lahan dan pasti langkahnya semakin memantapkan dan percaya diri untuk memberikan pelayanan. Sebagaimana yang disebut Bu Kadis tadi, dunia perhotelan yang tergabung dalam PHRI itu kami senantiasa melakukan pertemuan dengan teman-teman anggota PHRI, ya khususnya juga membahas mengenai antisipasi dan persiapan terhadap perpindahan IKN nanti, ya. Jangan sampai begitu tamu-tamu banyak dengan berkembangnya Bontang, apalagi Bontang sudah mendeklar sebagai daerah pariwisata. Ini kan kalau kita bicara pariwisata itu tidak bisa, tapi itu mata rantai antara ya ada travel, ada souvenir, ada usaha batik dan UKM mengenai kuliner sebagaimana yang disampaikan Bu Kadis tadi cukup potensi sekali. Nah, kami di sini perlahan-lahan cukup lumayan ramai, Mas. Kami juga di dalam camilan itu juga kadang kami ada keripik singkong Bu Kadis dari UKM, terus ada amplang, ada kemarin beberapa hari yang lalu ada perpisahan adik-adik kita yang dari SMA, mulai dari SMA 2, 3, Asamil itu Anda
saudara-saudara kami yang mempunyai usaha di ini kayak karangan bunga ucapan selamat dan sebagainya, buket-buket itu. Nah, itu berderet di depan itu lobi situ dan kami tidak menarik biaya Rp1 pun di sana. Iya, termasuk saudara-saudara kami yang berjualan misalnya ada bakso, ada minuman dan sebagainya, kami silahkan itu. Karena ya kami tentunya sebagai pelaku usaha perhotelan tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus membangun sinergi di antara saudara-saudara yang ada di UKM tadi, sebagaimana yang disampaikan Bukadis tadi. Memang kalau kita belajar dari beberapa daerah yang sudah maju seperti Banyuwangi, Jogja dan sebagainya itu, bisnis kuliner itu luar biasa dan potensi. Cuman yang perlu diperhatikan itu kan gini Mas, yang namanya kuliner itu kan kita menyajikan sesuatu yang dikonsumsi oleh konsumen. Jadi mulai dari ini terus harus memperhatikan hygiene, masalah makanannya, masalah bahan bakunya. Jadi kami juga memprogramkan ke depan ada yang namanya apa ya, mungkin harus halal, sertifikasi, terusan sehat lingkungan, sehat sanitasi itu harus menuju ke sana. Nanti teman-teman PHRI dan karyawan-karyawannya juga bersertifikasi sebagaimana yang disampaikan Bu Kadis tadi. Nah, saya menarik tentang promosi. Ada tadi sampaikan Bu Kadis kan ada sedikit kendala. Saya ingin mengambil contoh aja sebenarnya kalau pemerintah sedang mempromosikan daerahnya, itu jangan tanggung-tanggung. Ya, saya pernah menghadiri gelar barong 1000 barong di Banyuwangi. Itu yang diundang itu para duta besar, wakil-wakil negara asing. Sehingga pada saat gebyar itu mereka sudah memvideo, merekam dan saya yakin itu di-share di negara masing-masing. Nah, kami kepingin di Bontang itu kalau mau ada pesta, misalnya pesta laut atau budaya di Guntung dan sebagainya, undanglah duta besar, perwakilan negara sahabat itu. Sehingga mereka juga merasa, oh ternyata Bontang itu punya kekayaan budaya yang luar biasa. Punya budaya lokal yang perlu dilestarikan. Belum lagi nanti melihat batiknya, belum lagi melihat wisata alamnya kan. Ada beras basah, ada mangrove dan lain-lain. Ini perlu diekspos. Karena apa? Karena Bontang sudah mendeklar sebagai wisata yang nantinya kita harapkan akan menjadi minimal bagian dari PAD daerah itu. Itu yang masalah promosi. Yang kedua masalah kalau kita di Jawa, jujur aja kalau menuju Bali itu kan bisa lewat Surabaya, Banyuwangi, berhenti. Nah, terus baru ke Bali. Nah, Banyuwangi itu juga banyak destinasi wisata. Lah, kalau di Bontang ini harus ada sesuatu yang menarik dan bahkan apakah polanya nanti subsidi transportasi atau syukur-syukur nanti pemerintah membangun jalan tol sehingga wisatawan yang datang ke sini itu tidak merasa kesulitan, tidak merasa kecapean karena dengan jarak tempuh yang jauh. Karena katanya penyelidikan dari kemarin dari pariwisata pusat itu ketahanan orang di perjalanan itu hanya 2 jam, lebih dari 2 jam mereka udah capek. Ini yang perlu dipikirkan untuk jangka panjangnya. Ya, ini saya juga tadi disinggung masalah hiburan. Kebetulan kami juga bergabung di beberapa paguyuban. Ya, ada Kuda Lumping, ada Campusari, ada pelestarian budaya Panji Beber yang bergerak di pusaka Nusantara, keris dan lain sebagainya. Ini kan satu kekayaan yang perlu kita eksplorasi, kita lestarikan, kita jaga supaya suatu saat tidak diklaim oleh negara tetangga, ya kan? Seperti dulu ada mengklaim angklung, reok, batik di tangga oleh Pak Cik sebelah sana. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Mulai dini generasi-generasi muda mulai harus perlu dibuat semacam edukasi terkait dengan pariwisata itu. Karena jangan sampai budaya luar itu pengaruhnya lebih kuat ketimbang budaya-budaya lokal. Masnya kalau memperhatikan di beberapa medsos itu malah orang-orang Belanda, orang-orang asing itu malah belajar
gamelan Jawa. Ini kan lucu. Kita yang tidak sebagai warga lokal tidak mengembangkan, tapi orang lain yang mengembangkan itu kan akan repot itu. Nanti wayang sebagainya ini. Nah ini mudah-mudahan ke depan antara pemerintah, dunia usaha itu akan selalu bersinergi yang berkesinambungan sehingga akan mendatangkan apa ya sebagai salah satu sumber badai. Banyuwangi itu Mas membangun sekarang menjadi ramai itu butuh waktu lebih dari 10 tahun Mas, untuk memperkenalkan kepada masyarakat dunia. Selain itu juga kami minta pemerintah juga sering melakukan event-event yang bersifat nasional di Kaltim. Misalnya dalam waktu dekat kemarin saya dapat informasi dari PRI maupun dari Kepala Dinas Keluarga Bencana Kependudukan itu mau bulan Juli itu mau ada kegiatan yang dipusatkan di Bontang yaitu yang bersifat nasional mengenai peringatan keluarga bencana. Ya, ya itu Bu. Mudah-mudahan dengan begitu nanti UKM-nya juga jalan, hotelnya jalan, restoran jalan, itu kan akan menjadikan pertumbuhan, membangun pertumbuhan ekonomi. Perlu diingat, waktu terjadinya COVID, itu membuat pelaku usaha itu jadi kreatif. Iya kan? Menjual melalui online dan sebagainya. Ini yang membuat kadang-kadang seseorang yang terpaksa pepet, itu imajinasi yang ininya akan tumbuh. Kreatifnya tumbuh itu ya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman di UKM dan Batik dan lainnya, ayo kita sama-sama bersinergi untuk mengembangkan Bontang yang lebih maju menuju Indonesia Mas. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Siap. Mungkin sebelum ke Bang Abi dan Ibu Ririn, terakhir nih Pak, closing statement terkait perkembangan hotel, terus dengan hadirnya IKN kan kita sebagai kota penyangga nih, Bontang. Harapan ke depannya nih dari pihak perhotelan sendiri apa nih? Baik, terima kasih Mas. Kami dari perhotelan atau PHRI berharap adalah dengan adanya IKN itu kami mempunyai mimpi bahwa Bontang akan lebih maju. Oleh karena itu, beberapa pelaku usaha baik dari perhotelan, UKM, batik itu harus mempersiapkan diri, semuanya berorientasi pada sertifikasi kemampuan masing-masing. Karena itu yang menjamin bahwa produk kita itu telah dilakukan uji kelayakan oleh dinas yang bersangkutan atau oleh lembaga yang mempunyai kewenangan di situ. Mungkin itu Mas. Siap. Terima kasih Pak Sutikno. Mungkin langsung ke Bang Abi nih. Ya. Bang, tadi kan sudah banyak nih dibahas terkait digitalisasi, manfaat e-commerce terhadap wastra dan batik sendiri nih Bang. Harapan dari Abang selaku pelaku wastra, terutama owner batik Kuntul Perak ke depannya nih Bang. Oke, baik Mas. Saya sedikit mau menanggapi yang tadi Bu Kaji sampaikan bahwa UMKM pelaku ekrab yang ada di Bontang khususnya itu kan sekarang itu harus melek digital dan harus bersertifikasi. Iya. Dan alhamdulillah Batik Kuntul Perak, saya memang di awal sebelum membuat batik itu yang saya pertama kali pikirkan adalah administrasinya. Jadi memang kami sudah membuat badan hukumnya dan alhamdulillah dengan berjalannya Batik Kuntul Perak kita sudah mulai. Saya di tahun pertama Batik Kuntul Perak sudah hadir, saya sudah mendaftarkan hak mereknya, Bu Rin, hak patennya, hak paten untuk merek, khusus untuk merek. Karena saya berpikiran gini, merek itu utama. Karena kalau sudah satu terdaftar, itu tidak akan ada yang boleh memakai. Betul. Jadi brand image-nya itu harus sudah kita yang pegang. Ya, kemudian alhamdulillah sertifikasi itu mahal kan, ya, seperti yang tadi Bu Kaji sampaikan itu memang mahal dan alhamdulillah kami di sini merupakan salah satu juga mitra binaan salah satu BUMN yang ada di Bontang. Kita juga difasilitasi untuk sertifikasi SNI, Bu. Dan alhamdulillah Batik Kuntul Perak sudah ber-SNI sejak 2019. Dan alhamdulillah dari itu semua secara tidak langsung otomatis mengangkat pandangan masyarakat bahwa khususnya tamu-tamu bahwa dengan kita sudah menempelkan brand kita dengan sertifikat SNI-nya, mereka sudah paham dan sudah yakin bahwa kualitas produk itu sudah memang sudah layak seperti itu. Dan
ini juga saya sampaikan, mudah-mudahan podcast ini bisa ditonton banyak pelaku UMKM Ekrab yang ada di Kalimantan Timur. Ayo sama-sama kita mempersiapkan diri untuk menjadi pelaku Ekrab yang akan menyongsong IKN ke depannya. Kita jadi pelaku Ekrab di Kalimantan Timur, tidak hanya menjadi penonton, tapi kita menjadi tuan rumah yang andal di sini. Seperti itu. Ya. Siap, makasih Bang Abi. Terakhir mungkin untuk Bu Ririn, Bu tadi kan dari Pak Sutikno juga berharap dinas pemerintah daerah lebih sering mengadakan event nasional yang multiplier efeknya mungkin ada ke Wastra juga, ke perhotelan juga. Harapan Ibu ke depan, terutama kan Wastra tadi katanya mau dilibatkan ke Copenhagen nanti Bu ya, seperti pameran-pameran. Terakhir Bu, harapan Ibu nih untuk kedua Wastra. Terima kasih Mas. Khusus untuk event nasional, kebetulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggarap EPIF ya, Folklore Fest. Jadi Folklore Festival semacam apa tukar menukar kebudayaan. Ada 10 negara yang akan datang nanti di tanggal 26 sampai tanggal 30 ya, 30 sekitar 5 hari. Barengan juga ada eventnya Ceylon Seven ya itu. Nah, itu kita tukar menukar kebudayaan termasuk juga tadi disampaikan Pak Dir bahwa kita nanti mengundang duta besar terkait yang apa masuk di tamu undangan dan juga ada sekitar 10 kabupaten kota sendiri kita ikut di situ di festival tersebut dan apa namanya ada provinsi kabupaten kota lain ada sekitar 10 juga yang nanti berpartisipasi di Evok Festival tersebut. Nah, ini mungkin EPIF ya. Kalau dulu di Tenggarong ya pernah salah satu event. Nah, itu kurang lebih mirip seperti itu tapi kita leadnya sekarang berada di kita. Jadi nanti di apa di Dispar Provinsi Kaltim dan Insya Allah itu akan menjadi event tahunan kita ya. Untuk tahun depan kita laksanakan entah nanti kita evaluasi nanti grand design-nya apa lebih diperluas lagi apakah yang itu nanti kita ngundang juga nggak cuma 10 mungkin bisa 20 kabupaten kota lain dan sebagainya. Nah, salah satu strategi kita untuk meningkatkan ini tadi ya peran kita di kancah nasional kita juga melanjutkan tabletop meeting dengan travel-travel di Jawa Timur. Kebetulan travel-travel dari sini kita ajak ke sana untuk berkolaborasi saling menukar ini ya promo-promo paket-paket pariwisata dari teman-teman travel agent itu serta apa pelaku-pelaku ini ya pelaku pariwisata apa saja yang bisa ditukar dan memang sekarang yang sedang salah satu yang menarik itu paket IKN Pak. Jadi ada beberapa pariwisata unggulan di situ yang ditawarkan kayak Bukit Bangkirai, em, terus apa namanya Tapak Raja yang menjadi wilayah di sekitar IKN itu. Nah, cuma untuk sementara kan memang titik nol IKN ditutup ya. Nah, nanti Agustus baru dibuka lagi, bisa masyarakat bisa akses. Nah, mereka antusias sekali. Pengen tahu sampai di mana sih perkembangan ibu kota negara itu. Nah, salah satunya menjadi paket. Nah, kalau Buntang sendiri kita bicara apa untuk paket dan apa event kan kalau event sudah banyak ya yang diselenggarakan di sini. Nah, tadi diharapkan ada event nasional. Nah, ini butuh kolaborasi ini kalau mau event nasional Pak misalnya tidak semata dari Dispar aja tapi harus apa kolaborasi sponsorship dari teman-teman lain juga misalnya levelnya mau tingkat nasional untuk daerah kota seperti Kota Buntang ini. Buntang banyak juga misalnya paket-paket di event manajemen event kegiatan itu yang bisa kita tawarkan kan kita punya beras basah Taman Nasional Kutai terus apa mangrove mangrove Buntang Kuala dengan view dan kulinernya yang luar biasa dan itu potensi sekali gitu loh potensi sekali terus di sana aja mungkin kalau weekendan resort-resort yang penginapan kan full booking ya full booking karena kalau ngomongin Buntang itu pasti kita nggak bakal lupa makanannya. Saya orang kami babesnya ikan bakarnya yang apa seger fresh ya. Nah
Itu juga beberapa makanannya juga enak-enak sih sini kalau view laut. Nah, termasuk di apa segajah ya kan. Nah, beberapa paket itu kan bisa bisa apa pelaku-pelaku pariwisata di sini untuk kreatif ya, untuk kreatif menjual apa event-event tersebut dan aksesabilitas itu menjadi sebuah juga tantangan kalau kita ngomongin pariwisata kan pentahelik harus melibatkan mungkin infrastruktur menjadi sebuah tantangan tersendiri juga kalau eh, jalan masih ini apa eh, berlubang-lubang apa kan aksesnya orang kan cenderung enggan tapi dengan keberadaan kita nanti jadi IKN saya yakin sih insya Allah mungkin nanti dibangun ya tolnya Samarinda Buntang amin diaminkan. Jadi kita optimis saja ya bahwa kita ngomongin prospek ekonomi kreatif dan pariwisata Provinsi Kalimantan ke Timur ke depan adalah pertumbuhannya insya Allah cukup signifikan dan ini menjadi juga perhatian dari Kementerian Ekraf ya untuk 2025 nanti juga pasti support sistem anggarannya juga komitmen dari Mas Menteri sendiri kan juga luar biasa. Kita tunggu aja kan nanti perkembangan apa untuk 2025. Tapi kita teman-teman juga sudah apa menyiapkan ya kayak di aircraft-nya itu apa tapak jalan master plan-nya. Mereka kan ngacu juga dari master plan teman-teman provinsi ya yang sudah kita susun. Nah, ini sudah satu bidang sendiri juga kayak untuk aircraft sama ini bidang pariwisata sudah jadi satu bidang sendiri di SOTK-nya. Jadi eh, baguslah sudah lumayan bagus kalau dari pihak pemerintahnya. Tapi ya kolaborasi itu perlu ditingkatkan karena kita kalau bicara ekonomi kreatif itu kan subsektornya banyak dan apa eh, tadi melalui wadah event-event tersebut memungkinkan kita untuk apa meningkatkan peran ekonomi kreatif dan pariwisata ke depan. Siap, terima kasih Bu Ririn. Boleh tambah sedikit. Makasih Mas. Saya ada kelupaan tadi satu dan itu merupakan hal yang cukup strategis. Satu adalah kalau kita bicara perhotelan, dunia pariwisata seperti itu adalah pertama adalah kebersihan, kenyamanan dan keamanan. Ini cukup strategis. Kita sudah dinyatakan sebagai daerah wisata, jangan sampai ada satu orang yang berbuat nama Bontang jadi kena. Ada wisatawan dari misalkan Balikpapan, Namenda berkunjung ke sini ke Bontang. Ternyata mau pulang, spion mobilnya hilang. Ini kan hal yang kecil. Tapi yang disebut tamunya pasti bukan pelakunya, tapi nama Bontangnya. Tidak aman. Ini akan menjadi promosi yang menyesatkan. Kalau wisata jangan ke Bontang. Kenapa? Kemarin aku ke sana spionku hilang. Makanya kami di hotel ini Mas sejak di Sintuk di sini semua karyawan kami buatkan yang namanya fakta integritas ya. Jadi mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh karena ada apa kata-kata dari Pak Hamka yang luar biasa. Kalau sekedar hidup, monyet di hutan pun juga hidup. Betul. Kalau sekedar bekerja, kerbau yang di sawah itu juga bekerja. Nah, makanya bedanya kita sebagai manusia harus punya mimpi untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ya, itu. Terima kasih, Mas. Siap, terima kasih Pak Sutikno. Boleh, Ibu. Silahkan. Ada pelaku batik kuntul ya, apa namanya? Salah satu yang menurut saya ya, bahan baku ya batik kemarin saya ke Sekarbuen ya, Sekarbuen yang ada di PPU. Itu juga salah satu juga pelaku wastra yang sudah cukup bagus. Nah, itu untuk bahan malamnya atau lilin ya kalau bahasa sini itu masih ngekspor dari Jawa. Nah, saya tanya, apakah udah pernah ikut tuh pelatihan-pelatihan apa bikin malam itu? Sudah Bu, ternyata bahannya itu dari sawit, mayoritas bahannya memang ada parafin, apa kan digabung. Nah,
ada nggak teman-teman mungkin dari pelaku ekraf ke depan untuk apa namanya ini bikin sendiri gitu loh, karena kalau kita ngomongin kelapa sawit kan kita banyak dulu kita pabriknya gitu. Kenapa harus bahan sawit dikirim ke Jawa, dari sana baru ke sini, kayak kasus keripik keripik pisang dulu kan. Nah seperti itu. Nah potensi ke depan itu jadi biar istilahnya bisa menekan biaya produksi, karena dulu stigma kalau ngomongin batik Kaltim mahal ya. Dulu dulu the last time dulu seperti itu, mahal, apa orang misalnya prefer ke batik Jawa atau gimana. Nah nanti apa namanya ke depan itu kalau bisa kita produksi sendiri malam dengan quality yang sama, jadi Kaltim nggak usah perlu lagi ngekspor dari daerah lain gitu loh. Jadi biaya batik yang berkualitas bagus bisa dapat, orang juga oh iya. Dan itu juga potensi usaha bisnis yang ini yang cukup prospektif. Ya, karena bikin malam. Ya, terus biaya produksinya batik lebih rendah dan kualitasnya bagus, tapi biaya produksinya rendah gitu. Mungkin ini masukan untuk apa pelaku wastra. Oke, siap. Mungkin sudah hampir 1 jam kita menemani Sobat Usama ID. Sebagaimana kita sudah disampaikan tadi, kolaborasi sangat penting dalam hal ini ya, terutama pihak pariwisata, wastra maupun dinas pariwisata sendiri. Semoga dengan hadirnya IKN di Kalimantan Timur dapat memperkembangkan maju terutama wastra kita, perhotelan, pariwisata. Mungkin itu saja. Saya Aditya Setiawan, Bang Abi, Ibu Ririn, dan Pak Sutikno pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.